Judul G, Api di Tengah Kabut. Di tengah denyut Batavia tahun 1942, Soehoki lahir dari keluarga Tionghoa di kawasan Salemba, Jakarta. Sejak kecil ia sudah menunjukkan rasa ingin tahu yang besar. Ayahnya, seorang sastrawan, mengenalkannya pada buku-buku besar, dan ibunya mengajarkan nilai kesederhanaan. Namun di balik tembok rumah, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa terus menghantui. Memasuki masa remaja, Gi menyaksikan berbagai peristiwa sejarah, demonstrasi, pemberontakan, dan pergantian rezim. Ia menulis diam-diam di jurnalnya tentang ketidakadilan yang dilihatnya. Kegetiran tumbuh dalam dirinya saat melihat teman-temannya pasrah pada sistem. Ia memutuskan, diam bukan pilihan. Masuk Fakultas Sastra UI, Gi menjadi sosok yang tak biasa. Ia membentuk lingkaran kecil diskusi mahasiswa. Keberaniannya mengkritik pemerintahan membuatnya dimusuhi banyak pihak, bahkan oleh organisasi mahasiswa yang terafiliasi kekuasaan. Intrik kampus mulai muncul, ancaman tak kasat mata mengintai. Tulisan-tulisannya mulai dimuat di media, artikel berjudul Zaman Edan mengguncang publik, dan membuat intelijen mulai mencatat namanya. Di saat banyak yang memilih kompromi, Gi justru semakin vokal. Ia tak takut pada label Tionghoa subversif yang dilekatkan padanya. Lingkaran terdekat Gi mulai retak. Sahabat lamanya, aktivis yang kini bergabung dengan kekuasaan, mencoba membungkamnya dengan bujukan dan tekanan. Gi harus memilih, tetap bertahan atau kehilangan semua. Dalam kegelapan kampus, terjadi peristiwa pengkhianatan yang menyakitkan. Tahun 1965, Indonesia dilanda kekacauan. Gi melihat kawan-kawan sesama Tionghoa dicurigai tanpa alasan. Ia menulis dan berbicara lebih keras. Tapi dunia berubah cepat, kawan menjadi lawan, musuh menjadi penentu. Gi berdiri sendiri melawan arus pembunuhan dan kebencian massal. Lelah dengan intrik politik dan kekerasan kota, Gi mendaki gunung. Di puncak-puncak tertinggi ia menemukan kedamaian. Namun, gunung juga bukan pelarian. Ia menulis buku catatan seorang demonstran dari perjalanan-perjalanan ini. Menjadi kesaksian zamannya yang getir. Tanpa ia tahu, pergerakannya telah diawasi lama. Setiap tulisan, pertemuan, dan pendakian dicurigai. Ada sosok misterius yang muncul di lingkarannya. Intrik intelijen perlahan menyusup ke hidupnya. Gi sadar, perjuangan intelektual pun punya harga yang sangat mahal. Pada sebuah pendakian ke Gunung Semeru tahun 1969, Gi menghembuskan napas terakhir akibat gas beracun kawah. Sebagian percaya itu murni kecelakaan. Sebagian yakin ada yang disembunyikan. Ia wafat dalam usia 26 tahun. Namun gagasannya abadi dalam sunyi. Warisan pemikiran Gi meledak setelah kematiannya. Buku hariannya diterbitkan, gerakan mahasiswa mengutip tulisannya, dan generasi baru menemukan semangat idealisme yang sejati. Namun hingga kini nama Soehoki